Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Hari ini saya dapat tamu yang istimewa karena apa? Selalu tersenyum. Ketemu di mana-mana selalu tertawa dan membuat orang sekelilingnya menjadi gembira. Itu keistimewaan. Halo Wira. Halo sahabat hatinya Bu Linda. Sebenarnya pas ketemu aja ketawa. Gitu ya. Pas lagi nggak ketawa nggak ketemu. Tapi aura ketawamu itu menular gitu loh. Di mana kamu berada, di sana suasana jadi gembira. Saya tidak tahu apa yang kamu bawa gitu loh, sehingga jadi happy banget. Mungkin si Bu Linda yang sebenarnya yang happy, jadi saya sebenarnya ketarik gitu karena Bu Linda happy, saya kebawanya happy gitu. Mungkin kalau di tempat kerja auranya aduh. Teman-teman, ini adalah teman seprofesional dengan saya, yaitu seorang hipnoterapis. Selain itu juga masih banyak tugas-tugasnya dia. Coba kasih contoh. Nggak banyak sih. Ya karena kuliahnya dulu psikolog kan, katanya orang kalau berobat jalan, orang psikologi kan rata-rata mengakunya berobat jalan ya di psikolog, cuma belum sembuh-sembuh. Jadi lanjut ke hipnoterapi. Setelah hipnoterapi terus memberanikan diri buka sekolah, karena kan sebenarnya sih nggak berani Bu Linda, tapi karena punya ponakan tahun 2011 juga lagi kayaknya berita tentang sekolah itu wow gitu, sekolah yang bagus mahal banget, ya udah mikir buat si ponakan ini nanti ngapain ya, dia sekolah di mana kan. Kita sudah punya ilmunya, dulu pernah jadi guru dan terapis anak berkebutuhan khusus, punya latar belakang psikologi, belajar hipnoterapi lagi, ya udah. Apalagi kan sebenarnya punya cita sekolah itu bukan saya Bu, tapi bapak. Jadi bapak saya pengen punya sekolah, cuman kita kan dulu tanggung jawabnya besar. Tapi karena ya mungkin udah waktunya, lahir deh si Wisaka. Mulai deh mikir mana ya udah mulai. Kalau misalnya cuma Wisaka doang yang kita kasih kurikulum bagus kan, ketika dia nanti ke masyarakat kan kesian nih, sendiri beda gitu. Akhirnya dia harus punya support system. Lalu kita buka sekolah dari 5 anak. Ya. Coba ceritain sekolahmu namanya apa, orientasinya kemana. Sekalian promosi toh. Hai. Sekolah saya namanya Sekolah Widya Karuna, itu di Ubung. Widya Karuna. Vidya Karuna. Vidya Karuna. Vidya itu kan dari kata Vidya, ilmu pengetahuan. Karuna itu welas asih, compassion. Jadi kalau cuman pinter doang nggak punya welas asih ya kejam. Tapi punya welas asih nggak pinter ya dikerjain orang, bodoh gitu kan. Akhirnya dengan 2 kata ini kan jadi bijaksana, punya kepintaran dan juga punya hati. Jadi melakukan sesuatu tuh logika sama perasaannya. Saya khawatir saya yang kedua. Terus kalau sekolah ini lebih ke arah budi pekerti sama kemandirian anak kan, karena kalau cuma sekedar akademis itu dia bisa di mana aja belajar. Tapi kan seringkali orang tua sekarang itu miss-nya di fondasinya anak. Bagaimana anak itu percaya diri, bagaimana anak itu mandiri, bagaimana anak itu ingin tahunya tinggi, bagaimana mereka bisa kayak menunggu dengan sabar, bagaimana mereka bisa mengelola emosi dengan baik gitu. Dan bagaimana mereka bertumbuh dengan alami dan bahagia. Itu sih. Kemudian kan dari kasus-kasus ketika jadi hipnoterapi, masih sih sebagai hipnoterapi, orang tua konseling itu banyak kasus yang orang tua tuh nggak tahu jadi orang tua gimana. Karena kan beda periode ya, zaman saya mungkin dekat-dekat sama Bu Linda gitu. Jadi papa mama kerja tapi masih ada di rumah. Salah satu masih ada di rumah, jadi si anak ini lihat gitu. Kemudian tahun 80-an mungkin yang kedua-dua belah pihak orang tua kerjanya di luar gitu loh. Sehingga anak ini dititip atau sama pembantu lah atau apa gitu. Jadi si anak ini nggak punya contoh gimana sih sebenarnya orang tua itu. Nah ketika mereka sekarang besar jadi orang tua, bingung. Itu yang saya lihat kasusnya gitu. Jadi orang tua yang sekarang 20-30 tahun gitu punya anak, jadi kadang-kadang mereka bingung karena nggak dapet pola, cari, comot, terapin, terus bingung gimana nih. Terus banyak juga orang tua yang takut karena mungkin sudah terlalu banyak belajar, jadi takut, saya takut giniin anak nanti trauma. Nanti kalau ngomong kayak gini sama anaknya nanti trauma. Anak itu nggak selemah itu sebenarnya. Jadi ini yang membuat saya akhirnya di sekolah itu sebenarnya fokus kami adalah edukasi orang tua. Kita nggak, anak itu kayak
hasil Bonus. apa ya, bonusnya. Kalau anak itu bagus itu sebenarnya bonus, tapi pendekatan saya itu ke orang tua. Jadi dari dulu ketika kita baru mulai dengan 5 anak aja, saya intens ke orang tuanya, edukasi orang tuanya, karena kan kita sebagai guru atau orang tua juga punya masalah kan, punya pergumulan sendiri. Nah, kalau belum selesai, ketika punya anak atau punya pasangan, itu kan mempengaruhi gitu. Diproyeksikan. Betul, jadi sama pasangan ya ada berantemnya, belum lagi nanti mertua, orang tua sendiri ikut campur, belum lagi ipar gitu kan. Belum lagi nanti keluarga besar, apalagi kalau misalnya di Bali ada Banjar, ada desa, kayak gitu kan. Orang kan suka komentar. Kalau Jadi kita orang nggak- tuanya diterapi dulu begitu. Betul, jadi orang tua tuh edukasi terus. Kalau misalnya dia punya masalah yang berat, saya akan ayo coba terapi gitu. Kan pas dulu tuh sekolah, sebelahnya sekolah tuh tempat terapi, Oke. sebelahnya rumah, jadi kawasannya tetanggaan gitu. Jadi gitu terus. Jadi kalau misalnya nggak mau terapi ya saya setiap hari saya punya target, misalnya orang tua ini masih punya masalah nih sama mertuanya, masih punya banyak kemarahan ini. Jadi gimana saya bisa bantu? Oke. Jadi saya niatin, saya mau ketemu sama orang tua ini gitu. Ketemu, terus nanti ngobrol, kasih dah cuci gudang dulu kan, keluar air mata segala macam. Tapi saya lebih ke arah, karena kita di Bali kan banyak orang yang tinggal sama orang tuanya atau mertuanya ya. Pengennya sih tinggal sendiri, sebenarnya lebih bagus, tapi kondisinya kan tidak memungkinkan. Jadi bagaimana mereka deal dengan kondisi itu? Mereka juga punya impian, tapi orang tua juga punya impian. Nah, gimana tuh cari titik temunya? Nah, itu yang sebenarnya masing-masing. Jadi kalau saya sama orang tua muda, saya bilang jangan poin kesalahan orang tua kamu atau nenek atau mertua kamu gitu, karena mereka lu sekian lama besarin kamu baik-baik aja, terus sekarang kamu mau poin bahwa mereka salah mental gitu. Jadi pendekatannya beda gitu, nggak bisa dikonfront. Sekarang tahun keberapa kamu buka ini? Dari 2012, 2013. 2012 9 tahun. persiapan, 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ketahuan. 9 tahun. Mau 9 tahun, udah 9 tahun. 9 tahun. Dan muridnya berapa sih? Muridnya sih nggak banyak, mungkin sekarang 60-an ya karena pandemi ya. Ya banyak itu. Kelas saya itu kan, saya mulai dari PAUD ya, playgroup A, B, TKA, TKB. Kemudian SD, tapi kita bukan SD formal, kita bikinnya pendidikan non formal setara SD karena dia kita programnya beda, tapi kan dan sertifikatnya juga kejar paket, ijazahnya kejar paket. Okay. Karena kita lebih leluasa dengan kondisi itu. Okay. SD-nya tuh baru sampai kelas 4 dan kelas 4-nya baru 2 orang. Oke. Sisanya 9, 3, 9 kayak gitu. Oke. Dikit kok, saya memang nggak mau banyak-banyak. Terus kasih contoh satu, misalnya untuk membuat anak percaya diri, misalnya gambar dirinya baik, itu cara mengajarnya seperti apa? Satu contoh aja, mungkin biar orang tahu gitu. Itu sebenarnya bukan cara mengajar sih, dari anak itu datang ke kita. Oke. Anak itu datang ke sekolah kan kita udah observasi nih. Nah. Di sekolah saya tuh kalau sebelum pandemi free trialnya 5 hari, jadi nggak cuma sehari. Harus 5 hari, karena 5 hari itu kita dapat data yang cukup dan orang tua juga dapat data yang cukup. Oh, sekolah ini kayak gini nih, antar teman kayak gini nih, orang tua lain nih kayak gini. Jadi mereka punya data yang cukup sehingga oke, saya mau kerjasama sama sekolah ini. Sama kami juga lihat gimana interaksi orang tua, anak nggak bisa gimana orang tuanya. Itu yang kita screening di awal. Dan ada MOU-nya bahwa orang tua siap kolaborasi. Kalau nggak siap ya udah gitu. Ngapain kita paksain gitu kan? Nah, biasanya kalau untuk mengangkat kepercayaan diri anak kan begitu dia datang nih, kan kita tahu teori bahasa kasih, bagaimana mengisi tangki cinta mereka, baterai kasihnya harus penuh. Terus lihat dari gaya jalannya, kita sambut, kita benar-benar sambut dengan sepenuh hati kan. Terus kayaknya kita senang banget ketemu dia, itu kan beda bu rasanya. Terus ketika dia mulai di kelas, bagaimana dia mengikuti kesepakatan di kelas. Itu 60 kita orang, gurunya berapa? Satu kelas kan kita paling banyak 15, 2 guru untuk yang PAUD ya, yang playgroup. Kalau yang SD itu baru satu-satu karena paling banyak 9 anak sih, wali kelasnya satu-satu. Yang PAUD saya lebih concernnya di PAUD sih Bu, karena kan yang SD ini kan beberapa memang dari anak PAUD kami ya, hanya sedikit yang dari luar gitu. Kita lihat ketika di PAUD bagus perkembangannya dan orang tuanya memang benar-benar kerjasama, itu di SD itu jauh lebih gampang. Mereka tuh udah, mungkin guru tuh lebih capek ke arah bagaimana melatih mereka mengelola emosi gitu.
Itu sih percaya diri sudah dapet gitu. Itu dari playgroup A sih. Bagaimana dia dilatih? Sebenarnya gampang nih orang anak mau percaya diri ya. Ketika dia sudah bisa buka sepatu, kasih dia buka sepatu, jangan dibantu. Jangan karena kita nggak sabar pakein. Gitu. Harus sabar nungguin. Kalau dia nggak bisa, kita misalnya kayak saya dulu suka karena duduknya agak di bawah gitu, ayo misalnya saya ngebayangin kalau saya jadi dia dengan motorik yang masih terbatas, gimana nih caranya ngebantu dia untuk pasang sepatu gitu. Ya jadi saya coba dulu jadi dia gitu, empati. Baru itu saya, ayo coba kayak gini, saya contohin, bisa. Ya udah besok saya pantau, latih terus. Dia merasa bisa kan enak. Buka kaos kaki misalnya gampang kan sebenarnya. Gak bisa nih buka kaos kaki kan kita ngecek, oh motoriknya masih lemah, kaos kakinya ketat, ya kita bilang minta satu ukuran lebih besar, yang longgar gitu, atau nggak orang tuanya suruh kaos kakinya dilonggar-longgarin, jadi kan dia lebih mudah. Nah, anak itu harus punya pengalaman berhasil lebih banyak daripada nggak berhasilnya untuk di awal. Ya kan sama kayak kita nih, kalau kita ngerjain ini bisa kan, coba deh makin susah, makin tertantang kan. Coba kalau dari awal udah langsung level dewa gitu kan, udah nggak bisa nih, udah nggak mau ngerjain, sudah nolak gitu loh. Biasanya anak juga gitu, jadi anak mulai dari yang paling mudah dulu sampai dia, oh dia bisa, tambahin lagi kesulitannya, karena kalau terus yang gampang ya dia nggak tertantang gitu. Keren. Biasanya kalau udah ngomongin masalah anak pasti kayaknya di sini ada apa? Selama 9 tahun ada nggak tantangan yang cukup bagi kamu? Wah, itu. Oh ada. Kalau dari orang tua sih menurut saya wajar ya, karena mereka dengan latar belakang yang berbeda, bawa masalahnya berbeda, pasti kadang-kadang ya ada bikin kita lelah atau apa dulu. Tapi tantangan buat kami di sekolah swasta itu adalah PNS, kemudian nikah, punya anak. Jadi seringkali guru yang kita udah bina, udah didik gitu, tertarik sama PNS ya udah keluar gitu. Terus atau enggak menikah terus ternyata pindah keluar kota, ya udah. Kan kita nggak mungkin. Kalau saya suka bilang udah ikut saya aja kayak saya gitu, nggak nikah, nggak ada yang mau sekarang. Terus punya anak juga kan ada yang begitu menikah hamil, keluarganya bilang nggak boleh kerja. Ya kita kan nggak bisa, karena kan prioritas dia adalah keluarga. Itu sih tantangan kita. Oh, tantangannya STM. Berarti nasibnya sama dong dengan saya. Sama. Saya dulu punya tempat khusus, muridnya 300. Waduh. Gurunya 30. Lumayan itu. Ya. Setiap kali saya bimbing sampai habis, ilmu saya sudah saya kasih sampai habis. PNS. Jadi gini, kalau di agama Buddha kan ada Sang Buddha itu mengeluarkan aturan winaya. Begitu ada kejadian baru keluar aturan. Saya pun begitu jadinya. Oke, bagaimana nih antisipasi supaya nggak langsung baru setahun 2 tahun udah keluar. Bikin aturan lagi. Jadi kayak menerima, kayak kita buka lowongan kita minta saran. Komitmen 3 tahun atau 4 tahun dulu. Karena kan setahun doang kamu belum belajar apa gitu. Saya dulu kan guru saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh saya gembleng mati-matian tuh. Waktu pas 6 keluar 4 jadi pegawai negeri. Itu sudah mau ambruk saya. Tapi ada kejadian yang menarik, Wira. Saya dulu masih anak-anak kecil itu suka meres jeruk. Itu satu ini loh, eskan kalau kita ngomong apa seperti ceret tapi pincir plastik itu kan. Saya masukin kulkas. Nah itu sudah capek ngajar, saya kan dari TK sampai SMA itu saya. Sudah capek ngajar, saya mau minum, saya megang jatuh tumpah. Tinggal segini. Jadi satu ini saya nangis. Karena jeruk itu mahal zaman dulu. Sorry. Sekarang juga masih. Jadi dengan pekerjaan saya yang begitu, itu bagi saya itu boros gitu. Kalau sampai tumpah, terus saya nangis. Terus kayak ada suara di telinga saya. Bukankah masih saya sisain buat kamu? Saya kaget, saya tolak-tolak nggak ada orang. Terus itu udah levelnya beda, Bu. Terus kaget saya, 4 orang jadi pegawai negeri. Bukankah saya masih sisa? Iya. Itu langsung saya dapat Bu pesannya, Bu. Saya langsung bilang, oh ampuni saya Tuhan, kenapa saya menangis gitu. Hanya untuk
yang lulusan dalam tanda petik jebolan dari saya, semua berprestasi di PNS. Ya. Sekarang hampir 100% jadi kepala sekolah semua. Bahkan satu ada yang jadi guru teladan nasional. Harusnya saya ikut. Apa itu ya? Ketika dia dinobatkan sebagai guru teladan nasional, saya diundang. Saya nggak tahu. Dia datang ke sini, dia bilang, "Bu, saya minta kesediaannya Ibu untuk menghadiri." Saya pikir, oh iya saya mau gitu. Saya tidak tahu apa itu acaranya. Saya datang, ternyata dia menerima penghargaan nasional. Nah, waktu dia terima itu, dia pidato kan, dia bilang, "Saya ini hanya copy paste apa yang Ibu Linda lakukan. Saya perkenalkan ibu saya." Saya kaget sekali, Mira. Saya nggak nyangka, saya pikir ya saya hadir sebagai tamu biasa seperti yang lain. Apresiasinya. Dan itu dulu saya tangisi loh. Ya kan dulu kan beda, Bu. Dulu Setiap levelnya, guru saya, kebijakannya kita masih di zaman setiap dulu. guru saya diterima jadi PNS, saya selalu menangisi. Sampai kamu tahu apa yang saya lakukan. Kalau kamu kan buat kontrak kerja kan, saya enggak, saya kasih pensiun loh. Dana pensiun. Kalau sekian tahun kamu kerja, saya kasih dana pensiun. Tetap hilang. Ya. Karena bagi mereka itu prestis. Iya. Di desanya dia, di desa mereka itu kalau jadi PNS itu orang tuanya naik Betul. levelnya. Betul. Jadi saya nggak bisa nyalahkan. Saya bilang percuma, ini dana pensiun saya siapkan. Dulu kan masih zaman Bank Bali. Iya. Nggak ada gunanya. Nggak bisa, Bu, karena kan value ya. Iya. Beberapa juga guru saya tuh mereka jadinya kayak justru ketika mereka mau PNS mereka juga konflik. Iya. Karena mereka udah senang di kita Iya. dengan kekeluargaan. Iya. Ya, mungkin gajinya nggak bisa Iya. setinggi di PNS, Iya. tapi rasa amannya, bagaimana mereka dibantu bertumbuh Iya. secara emosi, Iya. secara kematangan Iya. gitu. Tapi ya satu sisi orang tua yang Iya. mengharapkan mereka PNS Iya. atau keluarga yang mengharapkan apa. Jadi ya kita kan daripada kita bikin beban, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya gitu. Terus kalau misalnya saya ketemu guru yang pengen PNS, saya bisa tanya, kenapa sih pengen PNS? Apa nih? Kalau misalnya menurut saya alasannya tidak tepat, saya coba ngarahin. Karena kalau dia cuma sekedar prestise aja, kan jadi dia cuma ikut-ikutan dan dia akan menderita di situ gitu. Tapi kalau kita cari tahu bahwa kamu bisa ngabdi loh, kamu bisa melakukan banyak hal dengan kondisi itu. Jadi kan dia lebih merasa berdaya walaupun dia mungkin belum, ya udahlah ikut aja dulu, ngikutin orang tua gitu. Tapi paling nggak kamu punya daya di situ, kamu bisa melakukan sesuatu. Tapi sekarang saya baru mengerti. Tugas saya hanya membentuk karakter orang menjadi orang yang hebat. Iya, pakai nangis-nangis dulu. Iya. Dia jadi kepala sekolah dan dia membawai semua, jadi dia bisa memanage gurunya juga secara hebat. Iya, itu yang kita mau. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh ke depan. Supaya dibentuk lagi karakternya lebih baik, lebih sabar. Tapi saya kok menangisi hal itu gitu Ya loh. pasti kan, Bu. Saya juga bisa ngebayangin, namanya kita butuh ya. Dan membentuk orang baru itu perlu proses gitu. Yes. Makanya saya lebih, kalau sekarang saya gini, oke. Kalau saya cuma kayak ngebesarin hati guru-guru saya adalah ya berarti jodohnya sama kita cuma segitu. Ya kita terima lagi, kita buka lagi, terima yang lebih baik lagi. Pokoknya yakin yang terbaik yang kita dapat. Gitu aja kalau saya sih gitu. Misalnya kayak orang tua murid juga gini, kok gini, ya udah nggak usah dipikirin sama mereka yang nggak pengen bergabung sama kita gitu loh. Dan sampai hari ini, Mira, semua guru saya masih kontak dengan saya, Bagus itu. masih dekat di hati. Waktu sabar ya. Waktu saya mantu anak pertama, saya kan tidak mengundang mereka. Semua datang. Orang pasar, dari jualan ikan, tukang jinjing, tukang sayur, semua datang. Dia bilang saya diundang nggak diundang, pokoknya saya pengen lihat Koko menikah. Cila, Koko yang tadi. Iya. Bahkan mantan pembantu semua datang dari Jawa. Dari Jawa nih, wah luar biasa. Semua datang. Cuman kepengen lihat Koko menikah. Berarti kan Bu Linda baik, jadi banyak orang yang sayang. Bukan, karena saya memberi hati. Saya harus belajar di situ.
masih belajar. Kalau saya masih dalam proses Bu Linda, kadang-kadang masih emosi. Jadi orang kalau saya merasa bahwa orang melihat saya itu galaknya aja, karena nggak sabar gitu. Karena kadang-kadang saya udah lihatnya jauh ke depan nih. Tenang Wira, saya Mereka di dulu kayak sini. gitu kok. Makanya saya belajar sama Bu Linda nih, biar bisa lebih cepat sabarnya. Oh, saya gitu lah. Makin kesini Jangan minta sabar. minta apa dong? Prosesnya udah nangis, air mata berdarah-darah, mau jadi sabar makanya. Saya nggak mau sabar dengan berdarah-darah. Nah, makanya saya mau sabar jangan dengan santai. Loh, kan bisa pilih Bu. Itu yang diajarin Pak Adi. Itu pilih Perubahan ada dua. Perubahan yang gampang, mudah dan lancar. Jangan yang berdarah-darah. Nanti dapatnya begitu. Saya sudah lewatin tapi semua itu. Iya, berarti kan ada apa ya, harapan. Saya sekarang bangga dengan mereka. Kalau dulu saya bilang, aduh kamu itu sudah saya beri semuanya masih hilang. Tapi sekarang saya bangga dengan jalannya sih ya, jalannya. Kalau saya sih tugas saya adalah ketika mereka sama saya adalah gimana saya kuatin. Jadi kalau di saya kan di sekolah kita ada aturan moralitas ya. Kalau anak kan ya nggak boleh sembarangan ngebunuh makhluk apa gitu, nggak boleh sembarangan ngambil, bahkan kertas bekas pun mereka harus minta izin, boleh sama siapa, sama gurunya. Guru juga gitu, mau pinjam apa mesti, jadi nggak boleh ngambil barang, nggak boleh nyolong lah istilahnya. Kemudian ya nggak boleh ngomong sembarangan, jadi nggak boleh kata kasar, bohong, bagus ya, memaki, gosip bahkan. Bagus ya. Terus kalau guru saya tekanin nggak boleh curhat. Kan kalau kita di hipnoterapi ngerti kan tentang frekuensi vibrasi, bagaimana kalau kita curhat tuh menggerus energi sekitar kita. Jadi kalau saya bilang kalau curhat cari saya atau kepala sekolah, karena pasti kita akan ada solusi. Tapi kalau kamu cuma sekedar curhat, cuma bilang biar temannya aduh kasihan ya gini-gini, kamu bikin capek kamu dan teman kamu, pasti suasana jadi down gitu kan. Terus kalau untuk yang dewasa tambah tidak berbuat asusila ya udah pasti ya kan, kita berhubungan sama orang tua banyak. Kemudian mereka juga punya sosmed, jadi saya kasih tahu bahwa pasti akan di-stalk karena orang tua. Kalau kamu ngawur-ngawur isinya ya orang tua juga akan memandang kamu rendah gitu sih. Sama nggak mabok, yang mabok kan ya itu wajib lah ya namanya orang dewasa. Kalau anak kan enggak. Jadi 5 aturan moral ini yang saya tekenin di sana, sehingga saya berharap kapanpun mereka keluar dari tempat saya itu paling nggak value ini udah jadi bagian dari diri mereka. Karena di luar kan kita nggak tahu, mungkin ketemu orang yang suka bohong atau apa, itu integritasnya tuh. Keren ya. Iya kan kita tahu nih. Saya mau belajar di sana. Nah kita saling belajar. Saya belajar dari ibu. Saya mau ikut dong. Boleh. Cuma untuk cari ilmunya bagaimana sabar, bagaimana tidak Oh berbohong. saya belum kalau sebenarnya itu latihan buat kita, bukan kadang-kadang kita suka bercanda yang bohong. Awas hujan gitu kan. Padahal nggak hujan. Yang punya jemuran kan di sini. Sebenarnya gini, saya suka ngomong sama guru tuh gini. Ketika kamu bohong, walaupun untuk bercanda ya, yang kamu target itu ya di sini tuh sebenarnya kayak sakit kok. Tapi mungkin hanya sekejap. Habis itu udah. Tapi terus kan dia mau marah juga nggak bisa. Masa gitu aja marah? Itu emosinya bertumpuk. Kasian gitu. Jadi ya udah ngapain sih? Bercanda tuh banyak yang lain gitu. Gosip juga saya nggak kasih. Thank you ya Wira. Apa? Saya kan nanti mau ngajar cucu saya. Saya sudah menyiapkan diri saya untuk jadi guru bagi cucu saya. Ya bagus deh. Ya penting Bu, emang value dasar, karena kan sekarang zaman kayak gini ya kita udah nggak tahu, karena orang tuanya pun sudah nggak paham, banyak orang tua yang nggak ngerti gitu. Jadi kita kayak benar-benar bikin lagi generasi baru yang kuat di value. Jadi nanti tanya orang-orang kalau yang punya cucu yang mau numpang di saya ngajarin cucu saya, ayo. Silakan ini buka kelas kecil lebih enak. Karena kalau kelas kecil itu pendekatannya kan lebih personal. Saya juga batasi kok, saya bilang dengan satu kelas misalnya ya 15 anak paling pol, tapi nggak semua 15 anak. Ada yang cuma 8, ada yang cuma 5. Tapi yang TKB sama TKA lebih, malah 19 sama 18. Itu kelebihan. Jadi kalau misalnya dengan 10 anak aja ya, 10 anak kan kita berusaha memahami 10 anak yang karakternya berbeda. Dan di balik mereka ada 2 orang tua yang berbeda, jadi ada 20 lagi. 30 karakter yang berbeda nih, guru harus paham gitu.
Jadi kan itu juga menguras energi sebenarnya. Waktu saya ikut pelatihan PAUD, saya pernah ikut pelatihan PAUD 5 kali. Itu di Jogja sama di Solo. Ini nasional. Itu diajarin kecerdasan Majemuk. Apa kecerdasan menyeluruh. Oh, kecerdasan menyeluruh. Jadi dari karakter juga dari intelektual gitu. Jadi seperti ya persis kan, suasana harus menyenangkan, aman. Nah, aman. Sebenarnya banyak sih kan, betul, saya kayak waktu kuliah psikologi, kemudian belajar hipnoterapi sama Pak Adi, kemudian saya juga jadi volunteer di acara-acara retret anak di wihara kan, di Lombok, di Halong, di Sorong, terus ngikutin Bante gitu kan. Saya lihat Bante tuh kebetulan guru meditasi dari Myanmar, saya dulu kita panggil ya, dan beliau tuh memang luar biasa gitu. Di Lombok kan anak-anaknya daerahnya masih miskin banget, jadi kan kebayang Lombok beda lah sama kalau di kota, anaknya beda lagi masalahnya, kalau di kampung beda lagi. Nah, saya lihat gimana dia loving kindness ya, bagaimana dia compassionnya gitu loh, sampai ngebersihin, itu kan koreng lah, apa kutu lah, kuku kotor lah gitu. Jadi dulu saya mikir anak kota datang cuman nyiapin semua, belajar, oke. Ternyata nggak kayak gitu, bener-bener kayak kita merawat si anak gitu, mandiin, ya siapin baju, terus gunting kuku, bersihin telinga, banyak. Dari situ saya belajar, oh nggak bisa kita kalau sama anak cuma sekedar akademisnya aja, nggak bisa cuma gini-gini nyampein, tapi kalau anaknya nggak siap nggak bisa. Jadi anaknya harus siap. Berarti dengan membuat anak siap itu apa? Membuat dia merasa aman dulu, merasa dia disayang, diperhatiin, baru bisa dibentuk. Dari situ sih saya belajar. Saya di Jayapura juga pernah ngisi anak-anak dari kelas 6 SD sampai SMP kelas 3. Saya isi di Sorong juga, saya pernah ngisi anak-anak kecil-kecil. Iya. Happy banget. Seneng kok mereka. Oh, yang di Nia saya nggak boleh pulang, dipegangin tangannya. Iya. Oh, sama di Jayapura juga. Kan di sana zaman dulu itu kan. Zaman dulu lebih beda. Pasti lebih susah, Bu. Zaman dulu itu orang bisa nganterin sampai ke tangga pesawat loh. Oh, di iya? kota-kota kecil itu. Kayak di Nias itu Iya. Jadi di tangga pesawat itu mereka berjejer bawa kaleng aqua, bawa apa, mereka nyanyi. Celebration ya. Nggak mau ditinggal pulang. Beda zaman saya cukup sampai depan, sampai antar udah bye-bye. Iya. Tapi anak itu kelihatan kok kalau misalnya dia tahu kita sayang sama dia, mau kita galak gitu ya, nggak jauh tuh Di dia tetap. Jayapura kayak dipegangin tangan saya, nggak boleh pulang. Karena dia tahu nih, nih orang sayang sama kita dan kehilangan gitu. Dan saya ngajarnya di atas bangku, di atas meja. Biar kelihatan. Iya, 538 anak. Luar biasa. Dengan atap seng itu. Hebat ya, boleh nggak di sini? Saya baru tanggal pertama. Terus saya main sulap lagi di depan anak. Itu ya narik. Untuk narik semua supaya nggak ada yang ngobrol. Ya, itu perlu teknik. Tapi kamu tahu, saya begitu pulang tidur tidak pakai ganti baju, tidak lepas sepatu. Betul. Capek sudah. Betul. Energi saya habis. Langsung sampai penginapan, tidur sampai sepatunya loh. Iya. Bisa sampai pagi. Iya. Karena kan Udah gak mikir. kita walaupun panas apa, kita bilangnya secara energi ya, Bu. Kita berusaha netralisir tuh. Apalagi di mana ya? Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu aulanya kegedean. Jadi aulanya kegedean, memang aulanya gede kali, Bu. Aulanya gede, maksudnya anaknya kan cuma 3 kelas gitu. Ya, paling cuma 150 lah gitu. Aulanya segede itu. Jadi kan saya harus melawan supaya dia nggak lihat kiri kanan. Ya itu kembali saya tidur tanpa ganti baju, tak Sendiri nggak apa sadar tim? sendiri. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya keluar kota itu tidur tuh nggak mandi, nggak buka Jangan sepatu, gitu ya. sudah capek. Iya. Pernah waktu saya pertama kali ikut retret ini ya, kan suruh bantu translate gitu kan.
kita tuh kegiatan dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam, kadang-kadang bisa sampai jam 11 nungguin anak tidur Bu, kalau nggak kabur gitu kan, karena di kampungnya mereka. Jadi pagi-pagi udah bangun jam 4, bangun baris apa, terus udah itu kan terjemahin gitu. Ada satu masa ya saya terjemahin, saya gini, tiba-tiba saya diem, ngantuk ketiduran. saya pikir gini, tadi itu saya doang ngomong apa ya, terus untung ada temen saya langsung lambaikan tangan dong, tolong. Dia datang, saya bilang, saya nggak tahan banget, saya gantiin, saya lari. Dia di belakang, terus kemarin besoknya dia cerita, saya bingung dulu, lah dia tidur. Tidur anak-anak, dia begini. Saya belum pernah itu. Itu betul banget, saya langsung lari ke kamar, tidur saya. Tapi saya terapi pernah loh. Saya induksi orang dan saya yang enggak nahan ini. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan gimana, tak ambilin minyak angin, tak gosok mata saya. Ini baru saya tahu. Jadi induksi itu yang terang saya. Capek kali Bu? Enggak. Sebenarnya Enggak. Mungkin suara saya mendayu-dayu. Nah, ada kondisi waktu itu si Agus yang terapi ya, kita di luar ngantuk sekali, Iya. ke bawah gitu, karena yang kliennya ini vibrasinya kuat, powerful gitu. Jadi ketika kita tarik, kita langsung bubar. saya ambil minyak angin langsung tak gosok ini. Ya nggak, Terus saya mungkin tarik kliennya. nafas, terus udah saya lanjutin. Waduh, saya WAL ya. Vi, saya ngantuk sekali. Dia bilang saya juga pernah itu Bu. Ya, saya sih untung sampai yang begitu tuh enggak. Makanya kan itu yang dibilang kita harus cukup tidur sebelum terapi. Cukup tidur, selama energi, ada yang cukup. Ya, Ya, itulah. ternyata setelah jadi hipnoterapis baru benar-benar tahu. 2 klien 1 hari aja sudah teler. Ya, saya nggak mau, saya cuma 1. 2 tuh kitanya belum naik lagi, udah daripada nanganin 2 habis itu Orang kan pikir "Ya, cuman begitu toh, belum tahu. Iya itu. Pulang dari hipnoterapi nih Bu, wah cita-citanya kan. Terus saya datang ke tempat kerja saya yang dulu nih. Saya bilang saya lagi belajar hipnoterapi, ada kayak gini-gini model-model quantum life, kayak quantum life transformation gitu kan. Terus tekniknya kayak gini-gini. Jadi saya mau sharing gitu. Dipilihin lah berapa orang. Ngisi ya. Ngisi pertama, padahal cuma ngenalin relaksasi itu ya. Saya nggak bisa pulang Bu, lemas banget. Saya bilang gini, saya tidur dulu ya. Tidur saya tempat terapi 1 kamar, saya tidur. Sore baru bisa pulang. Ternyata capek, maka dari situ saya nggak bisa sendiri nih kalau udah urusan kayak begini. Saya minta tolonglah Pak Agus dulu sama Pak Tuan untuk sesi-sesi relaksasinya. Dia bilang, pantesan Pak Adi di KLT asistennya harus banyak gitu, karena memang harus bantu dia ngejaga. Kalau nggak pasti capek banget Pak Adi gitu. Yang penting kayak ibu hebat sendiri. Masih muda. Jadi ya memang kita ya bijak-bijak lah, jangan diforsir, nanti diforsir kalau dropnya lama, seminggu itu kan kasihan. Mira, ini tadi sudah cerita sekolah ya, kamu udah promosi ya semua teman-teman kalau mau sekolah di tempatnya. Iya silakan di story aja Vidya Karina, sekolah Vidya Karina. Ya, luar biasa dengan ibu psikolog dan hipnoterapis yang hebat ini. Oke, di luar itu nih, tadi kan saya bicara soal gembira ya. Semua orang, pokoknya rekan sesama hipnoterapis tahu lah gitu. Pokoknya kalau ada Cewira itu happy judulnya, entah apapun yang terjadi. Kan itu EP Bu, kalau kata namanya apa yang dikeluarin yang happy. Iya, kayaknya joymu itu lebih besar EP-nya. Mungkin ya karena seneng kali ya. Kan biasa kalau kita sesuatu yang kita suka, jadi yang muncul ya memang karena sukanya itu gitu. Oke, tadi kan Mira nyinggung-nyinggung soal seperti saya ini loh sendiri gitu. Kan ada lagu nih, Apa? I'm single and I'm happy. Dan itu lagunya kayaknya persis ke kamu gitu. I'm single and I'm happy gitu. Ya kalau nggak happy mau diapain coba? Kamu menghidupi memang.
kehidupan sendiri. Pilihan itu sebenarnya dari zaman saya sekolah dulu SMA tuh saya mikir saya nggak boleh kawin cepet nih, saya pengen menikmati dulu umur 28 deh, tahun 94 itu saya sama 99 ketahuan umurnya. Itu kan aneh gitu untuk anak yang biasanya kan jam segitu lebih cepet. Nah saya 28 udah target, udah kerja dulu apa. Begitu saya kuliah psikologi lagi Bu, kan mengenali karakter segala macam, terus tiba-tiba enggak, saya nggak pengen nikah, saya pengen jadi biksuni. Dulu begitu, saya pengen jadi biksuni. Kayaknya kamu saya pernah nyundul ya? Pernah, tahun 2008 saya coba ke Myanmar jadi latihan meditasi, sekalian latihan jadi sayale namanya, atau silat ini kok di sini. Jadi dari situ saya benar-benar ya menikmati gitu. Ya ada sih suka-suka sama orang, tapi ya sekedar suka gitu, nggak lebih jauh gitu. Karena nggak tahu ya, kayak dari zaman dulu sama zaman kuliah tuh saya teman mainnya banyakan laki Bu, walaupun di psikologi banyakan perempuan nih, tapi di kantin temennya anak elektro, anak dokteran, anak industri yang cowok semua gitu. Jadi buat saya lama-lama kayaknya cowok tuh kayak saudara, kalau nggak jadi kakak jadi adik gitu. Makanya om saya bilang pantesan katanya nggak dapat jodoh semua cowok di ya, itu kayak bawaan. Jadi kalau saya udah kenal agak lama, tinggal kalau lebih muda berarti adik saya, lebih tua jadi kakak saya. Kalau nggak bagus udah nggak usah kenal gitu. Terus ya Padahal saya baru mau buka biro jodoh buat kamu. kalau dulu saya tidak mau menikah tuh dengan emosi yang negatif. Karena saya lihat contoh juga ada beberapa kasus, kuliahnya lagi menguatkan, kayaknya rumah tangga itu sesuatu yang banyak pergolakan gitu loh. Nah kita kan mau hidup tenang, tapi kalau misalnya dengan punya pasangan hidup yang nggak sesuai, yang terus jadinya malah bukannya tenang, capek kan. Karena saya ngalamin, saya sebagai anak lihat bapak ibu saya misalnya mungkin berdebat ya, tapi saya kecil ini capek gitu loh dengarnya, dan saya nggak mau yang kayak begitu itu terapi jadi kita. Jadi itu yang membuat saya bilang saya nggak mau kayak begini. Apalagi saya tahu saya emosionalnya lumayan kan. Ntar giliran menikah saya menyiksa anak orang, kesian gitu. Gue bikin dosa lagi gitu ya. Akhirnya saya bilang saya stop di saya aja. Terus saya juga melihat anak itu juga saya melihat nggak semuanya happy. Makanya saya bilang belum tentu saya jadi ibu tuh bagus. Stop di saya aja. Kok saya tuh gitu. Dan kalau udah stop di saya berarti apa? Gitu kan. Jadi saya latihan kayak meditasi, saya masuk ke wihara. Cuman ternyata memang panggilannya belum ke situ ya. Udah masuk nih, tapi ternyata balik lagi nih. Ternyata tugasnya belum di sana. Jadi tugasnya masih urusan duniawi gitu. Ya nggak apa-apa, saya jalanin aja. Terus kalau misalnya dibilang lajang dan bahagia ya, namanya bahagia kan bukan begini Bu. Pasti ada naik turunnya kan. Tapi kan pilihan kita. Apalagi orang bilang namanya perempuan tua pasti dah cerewet apa gitu kan, ada tuh stigma kalau orang nggak menikah perempuan dan mau lama menderita apa pokoknya rewel, pemarah gini. Nah saya bilang ini sebelum saya jadi perawan tua juga saya sudah pemarah kok, saya sudah emosi, bukan karena saya perawan tua terus saya jadi emosian, bukan, memang pada dasarnya gue emosian, tapi kehidupan dengan saya melajang itu paling nggak buat saya belajar memutuskan buat bahagia. Kalau dulu sama sekali nggak akan menikah, nggak suka menikah. Makin lama kan kita makin lebih halus nih. Oh, saya yang memutuskan tidak menikah bukan karena benci, bukan karena nggak suka. Buat saya orang yang menikah, saya selalu bilang kok sama orang tua murid, saya sangat menghormati orang-orang yang memutuskan untuk menikah. Dan karena apa? Saya tahu bagaimana perjuangannya mereka menikah. Kan beda Bu pacaran kan? Yeah. Pacaran masih happy, masih gombal-gombal. Begitu menikah, di situ mulai kan, itulah kehidupan sebenarnya. Karena bukan cuma suami istri kan, ada keluarga besar kan, nggak bisa kita nggak mau tahu urusan keluarga besar, nggak bisa, karena anak akan contoh. Anak itu butuh keluarga besar untuk safety-nya, untuk jaringnya dia. Nggak bisa kita cut gitu. Nah ini yang saya bilang itu saya sangat salut sama orang yang berani menikah, memutuskan punya anak, karena itu tanggung jawab seumur hidup. Kalau saya tahu kapasitas saya memutuskan mengurusi anak hanya jam kerja. Jam 8 sampai jam 5. Selesai itu, saya nggak ngurusin anak siapapun gitu. Ngurusin diri sendiri, atau ngurusin papa mama saya. Ya paling keluarga kecil itu udah nggak ada beban, misalnya nggak ada itu sisi egoisnya saya gitu. Terus ya saya bilang bahwa jadi orang tua itu hebat. Karena ketika jadi suami istri itu di situ pelatihannya kan.
bagaimana seorang istri sama suami saling adaptasi, saling menyesuaikan, belajar ngantongin ego. Ini yang saya nggak dapet karena saya single gitu kan, karena saya tidak menikah terus, jadi saya nggak punya nih sparring partner yang seperti itu yang melatih. Jadi saya bilang dari segi itu saya mungkin agak terlambat perkembangannya karena posisi selalu kayak jadi atasan, jadi anak paling Bisa tua, memutuskan. Biasa. jadi cucu paling besar. Jadi kayaknya saya di posisi yang selalu saya harus didengerin gitu. Jadi untuk belajar mendengarkan orang itu saya belajarnya beda, nggak dalam kehidupan rumah tangga, tapi dalam kehidupan kerja. Ketemu klien itu kan kita belajar dengar, dari situ sih. Hebat ya. Iya, saya hebat. Langsung ini saya ketemu orang hebat. Saya punya 2 sahabat yang sangat dekat yang tidak menikah. Jadi sahabat saya dari TK 1 dan sahabat sekos waktu SMA yang deket banget dengan saya, dan sampai hari ini pun saya kalau tetap menyempatkan untuk nengok dia dengan kedua orang tuanya. Jadi dia memutuskan tidak menikah untuk merawat kedua orang tuanya. Satunya juga sama, yang sahabat saya TK, dia tidak menikah, memutuskan untuk merawat kedua orang tuanya dan menjadikan adik-adiknya, menyekolahkan adik-adik. Wah, itu bagus, itu mulia. Kalau saya nggak kepikir. saya masih selfish. Saya memutuskan tidak menikah karena saya merasa saya lebih happy begini gitu. Tapi saya lihat sekarang kamu sudah mulai terjun di depotnya mama ya, untuk bantu juga. Ya, selama pandemi. Luar biasa. Pandemi Bu, kasihan kan dulu. Apalagi kan informasi mama sudah usia mau 70 kan, kasihan. Tapi mama hebat ya. Depot Mira tuh terkenal sekali. Iya. Itu mama Dan tuh, pasti enak makanannya. Mama tuh kalau masak pasti enak Bu. Karena Pasti enak, dia iya. punya gini, dia punya kayak hati. Kok pengen bikin orang tuh senang. Memberikan yang terbaik. Karena dia bilang, mah itu udah kebanyakan mah. Itu tetap aja ini kadang-kadang namanya orang tua ya. Tapi mama enggak ada capek-capeknya ya sampai hari ini masih capek buka. sih. Sampai buka. Tetap. Enggak ada. Misalnya kamu menyarankan mas, sudahlah istirahat lah, Enggak, saya nggak pernah menyarankan orang tua saya istirahat. supaya tetap ini ya. Iya, jalannya. tetap dia berdaya. Paling kalau kita mah jangan terlalu capek. Cuman kan value nih ya, mama saya kan dulu hidupnya susah. Jadi anak 12 saudara, anak cewek paling gede, nomor 4 sebenarnya, tapi anak paling gede perempuan. Dan dari semua keluarganya mama keluarganya Kristen. Mama doang yang Buddhis sama kayak sama papa gitu. Terus dan mamanya yang bisnis. Jadi keluarga mama itu ya pendeta, penginjil, pendeta, penginjil gitu doang gitu. Oke. Karena memang nenek saya juga kan dulu Konghucu terus pindah Kristen, tapi dia punya faith yang kuat atas apa yang dia yakini. Ini anak-anaknya semua punya gitu. Mama saya pun kalau di Buddhis tetap kayak support dana makan, membantu apa aku ya gitu, tetap gitu ada gitu. Nah, mama saya tuh jadi kayak merasa bertanggung jawab gitu. Makanya dia kalau ada kerjaan dia akan ambil kerjaan. Jadi depot ini dikelola memang mama Sama berdua? mama sih. Mama di depot, papa di kita toko peti mati. Papa saya juga dari muda. Jadi cerita kemana-mana ya. Bapak saya tuh waktu umur 17 kan tinggalnya di Blabatu nih. Waktu 17 tuh katanya ada orang meninggal tapi nggak ada yang berani pegang, nggak berani ngurus. Jadi papa saya sama temennya ngurus, dan sejak itu dia dipercaya untuk mengurusi orang-orang yang meninggal gitu, mandiin, Tapi suntik apa. itu Dari situ dia itu mulai. usaha sendiri atau Akhirnya punya orang? terus kan dia Kita ini. ikut yayasan kan, ada yayasan. Udah lama itu yayasan, mungkin karena dia nggak puas atau apa, karena kayak jiwa sosial nggak terpenuhi. Terus papa saya tuh kayak saya gitu, tuh ngomongnya tuh nggak pakai talenan kayak gitu. Terus kalau udah punya mau tuh mesti Idealis. apa, iya kayak gitu. Cuman lebih ya dia dari kecil nggak punya panutan yang halus gitu, jadi gayanya barbar gitu. Tapi sebenarnya hatinya ya sosial Artinya juga. selembut salju. Akhirnya bikinlah kita toko peti mati. Ya ada bisnisnya, tapi juga dia kalau ada yang nggak mampu dia support. Makanya ada banyak gereja juga yang kayak gereja kecil itu ya hubungin papa kalau ada umat yang meninggal, dibantu gitu. Papa kan kalau nggak salah romonya. Di Walubi ya. Papa saya suka organisasi Bu. Jiwanya tuh bisnisnya peti mati. Dulu memang kayak
Oh jadi Iya. mama itu pure sendiri depot Di itu? depot ya dulu dibantu sih, ada dulu mama sama adiknya mama. Oh. Adiknya mama tuh buka restoran di Bandung. Oh. Sudah tutup restorannya, pindah ke Bali sama bantu mama. Oh. Ya udah akhirnya mama tuh tukang jahit tuh, punya toko kelontong, terus tukang jahit, terus bikin depot. Mirip ya. Apa? Mama saya toko kelontong, tukang jahit, bikin ya masak. Ya, orang zaman dulu tuh apa aja bisa. Mama saya naik genteng, betulin genteng bisa. Keran bocor dia. Hebat. Iya, jadi dulu memang zamannya kita ditutup semua, serba bisa dilakukan sendiri kan. Kalau sekarang yang mulai tuh panggil tukang gitu. Ya sejauh ini saya lihat selama papa mama masih bisa ngejalanin, ya udah kasih aja. Jangan dihalangin. Kalau kayak papa saya kan kemarin sakit lumayan lama. Ada sumbatan di jantung lah, gula darahnya lumayan lah. Kamu yang selama dia happy, dia suka aktivitasnya, biarin lah. kamu yang jaga jadi apa? Waktu di Cina sakit, iya, ya pasti ikut soalnya. Itu yang liatin 1 bulan terbaring gitu, ya sudah pulang ya. Awalnya sih khawatir dong, Pak jangan makan ini. Terus dia dong curhat sama temennya agak nyindir gitu. Ya udah tahu sakit, kalau tapi diperlakukan sebagai orang sakit kan menderita, malah terus menderita akhirnya beneran sakit gitu. Ya deh maaf. Terus jadi saya ingat engkong saya, almarhum engkong saya kan, dia juga sinse, tapi di akhir hidupnya tuh dia sakit kanker kan. Itu kan kita khawatir, jadi sangat dijaga makanannya. Nah, sama mama saya dikasih makan apa aja yang dia pengen dikasih. Misalnya pengen mie guling gitu kan, dikasih sama mama sedikit. Pengen tom apa, pengen tipat, pokoknya dikasih, tapi sedikit. Terus mama bilang, orang udah tua gitu ya, kasihlah dia bersenang-senang, jangan terus kita paksa makan yang hambar, yang nggak ini. Orang kakek saya udah 94 lebih kan, gitu. Saya Jadi punya menikmati. sahabat dokter internis juga ngomong yang sama. Kalau sudah tua sudahlah, yang penting dia sudah punya kualitas hidup bahagia, daripada kalian mau seberapa sih panjangnya lagi itu. Iya. Sampai dengan tidak boleh ini, tidak Iya, boleh iya. itu. Kakek saya itu ya, karena dia aktif dulu dari pasar apa sendiri sampai umur 89 dulu, dia itu pokoknya sebisa mungkin sendiri. Sampai dia bilang gini, Bu, waktu saya ngomong, engkong tuh udah bosan hidup. Padahal dia yang nasehatin saya waktu masih kecil gitu ya, katanya engkongnya dia kan, engkong bilang kalau kita mau panjang umur kita harus sering bantu orang. Jadi dia kecil itu diteteng sama engkongnya ngobatin juga, makanya si engkong bisa. Dia ngomong sama kita. Jadi sekarang setelah dapat panjang umur dia bosen. Ya saya ngerti karena kan semangatnya masih ada, tapi badannya kan tidak mendukung. Badannya sudah tidak sekuat sebelumnya, sudah lebih rapuh kan. Mama Jadi saya juga frustrasi dia ngomong gitu. yang sama. Mama udah capek hidup, udah cukup. Iya, lah. umurnya tapi kok mati lucu Sudah gitu. cukup lah gitu. Mama hidup sudah cukup. Mama pengen mati. Lihat anak-anak sudah mentas gitu. Ya. Usia berapa masih ada? Udah meninggal. Udah meninggal. 84 kalau nggak salah. Kayak saya 90 lebih lah. Itu juga waktu sakit juga kan apalah ini. Ya cuman gitu aja. Terus akhirnya saya dengar kalau kita mau menyampaikan ada siapa meninggal itu ya agak hati-hati dong. Kok dia cepat meninggal lagi gitu. Bilang Tuhan kok dia cepat, kok saya belum. Makanya saya bilang gini, waktu itu pernah waktu masuk rumah sakit juga kan, saya yang nemenin itu cuma bilang, kok mati udah pasti kok. Tapi nggak tahu siapa duluan, bisa ngomong dulu, bisa bilang dulu, nih keluar dari sini ketabrak mati gitu kan, orang mati kita nggak tahu. Tapi itu udah pasti mati nih. Tapi dari engkau sekarang nih sampai engkau mati nanti nih, kita nggak tahu sampai kapan nih. Engkau maunya menderita apa bahagia? Saya gituin dulu, sok tahu nih kan, saking ya bingung juga kan. Cuma ngomong gitu terus enggak, ya bahagia dong. Ya udah kalau engkau mau pilih bahagia ya udah. Putuskan untuk bahagia. Ya engkau bahagia, mau matinya kapan juga terserah gitu. Tapi kan engkau ngejalaninya happy gitu kok. Terus gini udah doain lah cucu-cucunya tuh kan banyak yang belum kawin. Dia juga saya didoain belum sampai ya. Doain tuh, terus engkau tuh paling suka terima duit. Jadi kalau ada yang kasih angpau tuh udah pulang terus dulu gitu. Kayaknya semua orang tua suka terima duit. Itu terus taruh di kemejanya, kalau nggak taruh di bawah bantal.
Dia Semua orang tua gitu Iya, kok. kan kita udah tahu dia happy Iya. ya, bikin dia tenang dong. Oh, duitnya cukup. Dan duit itu sebenarnya bukan buat dia. Kayak kakek saya nih ngasih duit ke papa, ke mama. Ini nanti kalau saya mati untuk peti segala macem. Dia udah siapin. Dia nggak mau ngerepotin. Ya saya juga belajar value-value itu dari situ. Terus nenek saya kan tipenya, kalau nenek kakek saya berantem nih, kalau kakek saya kan agak dibilang saving dia simpen nih, karena dia tahu nenek saya boros. Nenek saya apa aja dikasih. Jadi kalau kita misalnya pulang kampung bawa makanan ya, dikasih ke yang semua gitu, kita nggak dapet. Terus kita, lah kamu kan di Denpasar udah sering makan gini. Oh iya benar juga sih. Cuma kan kadang-kadang kita ngasih pengen dapet juga gitu kan. Tapi dikasih kayak gitu, oh ya benar juga. Jadi value itu gitu, kayak kita gampang memberi itu dari psikologi sinterklas. Ya, tapi rata-rata dari keluarga Pupuan tuh anaknya memang murah hati sih, murah hati, terus sama keluarga deket gitu. Terus Ngomong-ngomong psikologi orang tua ya, saya dulu pernah merawat satu orang tua, 18 bulan saya merawat. Nah, tiap ulang tahun, ulang tahun atau pasca atau Natal atau Sinja ya, saya suruh anak-anak TPA saya sudah amplopin satu-satu untuk ngasih ke oma. Wih, senengnya setengah mati. Seneng kok. Iya. Usia berapapun kok udah sama anak-anaknya seneng. Saya waktu sekolah masih di sebelah rumah, waktu nenek saya di rumah juga ulang tahun, dateng tuh. Langsung ayo, emaknya Bu Ira ulang tahun sekarang, ayo datang. Panggilnya Pak Enco gitu. Jadi ngikutin si Wisa Iya. panggilnya. Iya. Malah lucu, anak-anak sekolah tuh manggil mama papa saya emak engkong. Oke. Ngikutin si Wisaka. Guru-guru juga manggil orang tua saya mama papa karena tetanggaan. Jadi Sama anak-anak TPA manggil saya oma. jadi kan lebih akrab ya Akrab. mereka. Ya nggak apa-apa sih. Oke Wira, thank you. Kita sudah cerita banyak sekali. Nanti kapan-kapan saya ingin kamu cerita tentang pengalaman terapi atau apa Baiklah. yang menarik hati. Ya. Iya. Jadi saya thank you banget dan tetaplah menjadi Wira yang selalu membagi kebahagiaan buat orang lain. Terima kasih. Saya juga seneng kan kalau ngobrol gini, kita sebenarnya juga kayak ngobrol ke dalam kan, Iya. ngasih tahu lagi, ngingetin lagi. Kayak saya sebenarnya seneng ngobrol. Jadi kayak ingetin lagi, ini belum kamu lakuin nih kayak gitu ya. Ya. Ya, jadi kapan-kapan boleh ngobrol lagi di tempat ini ya. Sahabat hati. Cerita tentang pengalaman terapi, suka duka, kan saya juga bisa cerita. Betul. Saya juga harus belajar banyak. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Jam terbangnya lebih tinggi. Kita sama-sama belajar. Ya, mungkin nanti kita undang teman-teman yang Iya. jam terbangnya. Ya, semoga kamu juga memberi saya inspirasi siapa aja yang mungkin bisa diundang. Oke. Kan kita ada grup tuh. Iya, sip. Dokter. Sip. Saya Dokter- ingin Dokter yang dari Singaraja, dokter dari Kelungkung, Iya. sip. Pak Dewan. Oke, Bapak Dewan itu tak incer dari dulu saya doa-doain. Pak Dewan. Saya sudah sampaikan Bu. Oke, Nanti makasih. tinggal Ibu Ya. lanjut aja follow up kan. Thank you teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam untuk ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan kami benar-benar membawa inspirasi, membawa kedamaian buat siapa saja yang mendengarkan. Salam. Thank you. Terima kasih karena ya saya juga senang ketemu Bu Linda. Thank you banget. Ya. Dadah.